Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan materi pada minggu lalu dalam mata pelajaran Ulumul Hadis pada bab hadis mardud karena cacatnya perawi. Langsung saja, hari ini Bu Guru akan membahas mengenai hadis mardud karena cacatnya rawi dari segi kedobitannya. Kalau tidak salah, pada materi sebelumnya kita pernah membahas mengenai hadis mardud karena cacatnya rawi dari segi keadilannya. Sebelum itu, kita review materi-materi sebelumnya, di mana seperti yang kita ketahui, hadis mardud itu bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, hadis tersebut tertolak karena putusnya sanad. Dan yang kedua, hadis tersebut tertolak karena cacatnya perawi. Nah, sebab-sebab cacatnya rawi ini juga dikarenakan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor yang berkaitan dengan keadilan rawi, dan yang kedua, faktor yang berkaitan dengan kedobitan rawi tersebut. Selanjutnya, seperti yang bisa teman-teman baca, masalah-masalah yang ada pada kedobitan rawi ini dikarenakan oleh 5 hal yang menyebabkan hadis yang dibawa rawi tersebut tidak dapat diterima atau tidak dapat dimakbul. 5 hal tersebut ialah: yang pertama, banyak berbuat salah atau juga bisa disebut kesalahan fatal. Maksudnya di sini, rawi dalam menyampaikan hadis yang dibawanya, ia melakukan banyak salah. Nah, ini menunjukkan lemahnya kedobitan rawi tersebut, sehingga hadis yang ia sampaikan itu tertolak, tidak dapat diterima. Begitu ya. Bu Guru ulangi, ini kalian harus catat agar tidak lupa dan juga tidak perlu mengulang-ulang video Bu Guru lagi. Yang pertama, banyak berbuat salah atau juga bisa disebut kesalahan fatal. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ialah rawi dalam menyampaikan hadis yang dibawanya, ia melakukan banyak kesalahan. Nah, ini menunjukkan bahwa lemahnya kedobitan rawi tersebut, sehingga hadis yang ia sampaikan itu tertolak atau tidak dapat diterima. Begitu ya, jangan lupa dicatat. Yang kedua, yang menjadi cacatnya rawi dari segi kedobitannya, ini ialah su'ul hifdi atau jelek hafalannya. Maksudnya di sini, seorang rawi ketika menyampaikan hadis masih terbata-bata dikarenakan ia masih lupa-lupa ingat dalam menyampaikan hadis tersebut. Jadi, hal inilah yang menyebabkan ia dinilai lemah kedobitannya dikarenakan ini masih jelek hafalannya. Yang ketiga, al-ghaflah, yang artinya lalai, pelupa, atau bisa juga dikatakan sebagai penyakit pikun. Nah, kejadian ini biasanya sering terjadi pada rawi-rawi yang sudah lanjut usia. Ya, kalau seperti ini kan masalah umur ya, faktor umur. Jadi sama halnya seperti kakek kita yang sudah sepuh, itu tidak bisa mengingat nama mereka, nama-nama keluarganya, begitu. Selanjutnya yang keempat, itu banyak keraguan. Bisa dikatakan banyak berangan-angan serta banyak berhayal. Nah, kenapa rawi yang sering berangan-angan itu hadisnya tertolak? Jelas ini dikarenakan khawatir jika hadis tersebut tidak tersambung dengan Nabi, atau hadis itu hanya produksi dari mereka sendiri. Jadi itu merupakan hasil dari angan-angan mereka. Begitu ya. Ini dikatakan sebagai sebab cacatnya rawi dari segi kedobitannya. Dan yang terakhir,
sebab berbeda dengan perawi yang lebih sikoh. Maksudnya, ketika seorang rawi menyampaikan hadis dan hadis tersebut berbeda dengan hadis yang dibawa oleh rawi yang lebih sikoh, maka jelas hal ini menunjukkan rawi tersebut lemah dalam kedobitannya. Begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Nanti semisal ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada Bu Guru dalam sesi tanya jawab yang akan kita adakan nanti. Itu dia hal-hal yang bisa dikatakan sebagai permasalahan yang berkaitan dengan kedobitan seorang rawi. 5 hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap hadis-hadis yang dibawa rawi tersebut. Sehingga hadis yang dinilai memiliki 5 hal tersebut itu tidak bisa diterima atau tertolak. Selanjutnya, kali ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai macam-macam hadis mardud karena cacatnya perawi dari segi kedobitannya. Macam-macam hadis tersebut ada 7 macam, yakni hadis munkar, hadis mu'allal, hadis mudraj, hadis maqlub, hadis muttarib, hadis musahaf, serta hadis muharraf, dan yang terakhir hadis syadz. Nah, itu jangan lupa dicatat juga. Mungkin nanti bisa keluar pada tes yang diadakan pada akhir sekolah. Baik, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, hadis mungkar. Hadis mungkar ini secara bahasa, kata mungkar berasal dari kata angkaroh yang kiruh ingkaron, yang mempunyai arti menolak atau tidak diterima. Sedangkan secara istilah menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis mungkar ialah hadis yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang kelirunya itu mencolok, banyak salah, dan menyalahi periwayatan yang lebih sikoh. Yang kedua, hadis mu'allal. Secara bahasa, kata mu'allal itu berasal dari kata illah yang mempunyai arti penyakit atau sesuatu yang mengganggu. Sedangkan secara istilah, hadis mu'allal ialah hadis yang di dalamnya terdapat illah sehingga mengakibatkan kesohihan hadis tersebut cacat. Padahal awal mulanya hadis tersebut bersih dari illah. Jadi diibaratkan gini, ada suatu hadis itu awalnya sohih, tapi ketika rawi tersebut menyampaikan kepada muridnya atau kepada orang lain, hadis tersebut mengandung illah. Nah, ini yang menjadi illah tersebut, yang menjadi sebab hadis tersebut tertolak. Karena ini membuktikan rawi tersebut itu tidak dobit. Jadi bisa disimpulkan, hadis mu'allal ini terdapat illah yang menjadi penyakit bagi hadis sohih, sehingga hadis tersebut bisa menjadi hadis yang tertolak. Yang ketiga, ada hadis mudraj. Secara bahasa, kata mudraj mempunyai arti memasukkan, menyisipkan, atau menghimpun. Hadis mudraj ini ada 2 bagian. Yang pertama, mudraj dalam sanad, dan yang kedua, mudraj dalam matan. Sehingga secara istilah, hadis mudraj ialah hadis yang di dalamnya terdapat tambahan atau sisipan sanad atau terdapat tambahan kata pada matan hadis tersebut. Bisa dipahami ya teman-teman? Selanjutnya yang keempat ialah hadis maqlub. Secara bahasa, akar katanya ialah dari qalabah yaqlibu qalban, yang artinya ialah mengubah, mengganti, dan berbalik. Sedangkan secara istilah, hadis maqlub ialah hadis yang susunan kalimatnya terbalik, tidak sesuai dengan susunan yang semestinya.
baik itu terjadi pada sanad maupun matan. Macam hadis yang nomor 5 ialah hadis mutarrid, yang secara bahasa mempunyai arti guncang atau bergetar. Sedangkan secara istilah, hadis mutarrid ialah hadis yang kontra antara satu dengan yang lain, serta hadis tersebut tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat ditarjih. Sedangkan dalam hal kualitasnya itu mereka sama antara hadis yang satu dengan hadis mutarrid ini. Yang nomor 6 ialah hadis mushaf dan hadis muharraf. Hadis mushaf ialah hadis yang terdapat perbedaan dengan mengubah beberapa titik, sedangkan bentuk tulisannya sama. Semisal huruf ba itu diganti dengan huruf ya, itu kan hanya menambahkan satu titik. Nah, satu titik tersebut bisa saja menjadi cacat bagi kedobitan rawinya itu. Atau bisa juga dengan contoh huruf jim itu diganti dengan huruf H. Itu huruf jim itu ada titiknya, itu dihilangkan. Jadi huruf H, begitu teman-teman. Jadi hal-hal sepele semacam itu justru bisa membuat kedobitan rawi itu dinilai lemah. Nah, yang terakhir, macam hadis mardud sebab cacatnya rawi dari segi kedobitannya ialah hadis syadz. Secara bahasa, syadz artinya ganjil. Sedangkan secara istilah, hadis syadz ialah hadis yang ganjil atau tidak sama dengan mayoritas periwayatan orang yang lebih sikoh. Atau bisa juga dikatakan sebagai menyalahi periwayatan orang yang lebih sikoh. Begitu teman-teman, alhamdulillah kita sampai pada slide terakhir. Saya harap teman-teman benar-benar menyimak materi yang telah Bu Guru sampaikan, serta dapat mengkritisi jika ada hal-hal yang salah ataupun kurang jelas. Baik, jika teman-teman ada kesulitan dalam memahami materi hari ini, bisa langsung ditanyakan kepada Bu Guru nanti ya, pada pertemuan via online nanti. Sekian, mohon maaf jika Ibu Guru ada salah kata dalam penyampaian. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.